Anak si kan anak terkuat itu sedang bermain
Belum mulai nggih? Cek. Cek, cek. Suara saya kedengeran enggak ya? Dengar, Mbak. Oh iya, terima kasih, Bu. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf kuliahnya terlambat 3 menit. Ya Pak, nggak apa-apa. Kita mulai saja. Monggo silakan kelompok yang pertama presentasi. Metakognisi ya. Iya, Pak. Siapa ini yang mau diberikan share screen? Saya, Pak. Mbak Oktaviana. Oke. Oke, silakan Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Kelihatan enggak, teman-teman? Belum, Mbak. Oh, nah, udah, sudah. Ya. Sudah. Oke. Mohon filenya di-share di grup WA juga ya. Ampun, Pak. Yang di Sudah. grup problematika. Oke, terima kasih. Silahkan lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kami kelompok 4 yang terdiri dari saya, Oktaviana, dan teman saya, Nurfita Kurahmah, akan mereview artikel tentang keterampilan metakognitif. Yang pertama, jurnal yang pertama itu sudah di-share sama Mbak Vita, jurnal 1 metakognitif. Itu jurnal yang disusun oleh Nur Ismirawati, Pak Kore Bima, Siti Zubaida, dan Rizal Hendi Ristanto. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi hubungan antara keterampilan metakognitif dengan hasil belajar kognitif pada penerapan model pembelajaran ERCOR. Ciri khas penelitian ini antara lain, yang pertama, penelitian ini menggunakan model pembelajaran baru yang memberdayakan keterampilan metakognitif siswa, sehingga berdampak pada keberhasilan siswa dalam meningkatkan prestasi belajarnya. Model pembelajaran baru di sini adalah model pembelajaran ERCOR tadi. Yang kedua, penelitian ini juga menguji apakah keterampilan metakognitif berdampak pada hasil belajar kognitif siswa. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama, kemampuan metakognitif siswa tingkat menengah atas masih berada pada level cannot really, atau siswa belum mampu. Yang kedua, guru belum mengetahui dan mengukur keterampilan metakognitif. Hasil observasi. Yang pertama, hasil observasi ditemukan siswa tingkat menengah masih berada pada level cannot really. Yang kedua, keterampilan metakognisi siswa SMA negeri belum diketahui karena belum terukur, yang disebabkan karena guru belum mengerti tentang pemberdayaan keterampilan metakognisi. Yang ketiga, guru belum pernah mengembangkan keterampilan metakognitif dikarenakan belum memahami langkah-langkah dalam memberdayakan keterampilan metakognitif. Cara mengukur yang ada di jurnal pertama ini, yang pertama, penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen. Sebenarnya pengembangan model ERCOR ini merupakan wujud dari penelitian R&D, Research and Development, dengan mengacu pada model pengembangan Plum 1997 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, investigasi awal. Yang kedua, desain. Yang ketiga, realisasi. Yang keempat, tes evaluasi, revisi. Dan yang kelima, implementasi. Nah, di dalam tahap yang kelima ini, implementasi ini, penelitian dilakukan melalui implementasi dengan kuasi eksperimen, dengan melihat hubungan model pembelajaran ERCOR terhadap peningkatan keterampilan metakognisi, peningkatan hasil belajar biologi. Yang kedua, populasi penelitian ini yaitu 88 siswa. Sampel dipilih melalui teknik random sampling. Secara substansi, pilihan sekolah terdapat pada kelompok nilai rata-rata UN di SMAN 9 Pangkep. Bukti tersebut kemudian dievaluasi dengan menggunakan ANOVA dan dilanjutkan dengan uji bedanya terkecil untuk mengklasifikasikan sekolah ke arah akademik tinggi dan akademik rendah. Yang kelima, tahap sekunder dengan menunjukkan kelas eksperimen dan kelas kontrol dari pasangan sekolah akademik tinggi dan akademik rendah melalui tes, sehingga diperoleh total sampel 66 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi silabus, RPP, dan LKS yang sebelumnya divalidasi oleh 2 validator sebelum digunakan. Yang ketujuh, instrumen yang digunakan untuk mengukur keterampilan metakognitif adalah tes urean tingkat kognitif C3 sampai C6 dalam taksonomi Bloom yang terintegrasi dengan hasil belajar kognitif dengan jumlah item tes sebanyak 10 item. Sebelum digunakan, instrumen diuji cobakan kepada 40 siswa kelas 12
untuk mengontrol validitas dan reliabilitas instrumen. Kemudian, instrumen penelitian diberikan sebelum dan sesudah pembelajaran. Data keterampilan kognitif dan hasil belajar kognitif diperoleh menggunakan rubrik. Rubrik hasil belajar kognitif dibuat dengan skala 0 sampai 4. Rubrik dalam jurnal ini merupakan wujud dari adaptasi. Dan rubrik keterampilan metakognitif dikembangkan oleh Korebima dengan skala 0 sampai 7. Analisis informasi menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui hubungan antara keterampilan metakognitif dengan hasil belajar kognitif. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson. Reliabilitas diukur menggunakan Cron-Batch alpha. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara keterampilan metakognitif dengan hasil belajar kognitif dalam penerapan model pembelajaran ERCOR. Yang kedua, pemberdayaan keterampilan metakognitif dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui strategi pembelajaran kognitif dan melalui penerapan strategi pembelajaran yang tepat. Solusi. Guru berupaya untuk mengoptimalkan keterampilan metakognitif siswa melalui pemberdayaan kognitif. Yang kedua, pelatihan guru yang bertujuan untuk menciptakan guru atau pendidik yang terlatih menggunakan model pembelajaran kooperatif berbasis pendekatan konstruktivis, seperti contoh model pembelajaran ERCOR tadi. Sekian review jurnal yang pertama. Jika ada pertanyaan, silahkan disimpan terlebih dahulu dan akan dilanjutkan ke review jurnal kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Nurvita. Student metacognitive skills from the viewpoint of answering biological. Suaranya kok pelan sekali ya? Bisa didekatkan lagi apa ya itunya, mikrofonnya. Sudah kedengaran jelas, Pak? Masih pelan sekali. Nggak tahu teman-teman gimana? Pelan, masih pelan. Pelan, Pak. Bentar, Pak. Saya cek mikrofon. Mbak Okta, boleh Coba volume speaker ditambah, Mbak. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Tadi saya juga cek, takut kurang kedengaran. Masih pelan, Pak? Masih pelan. Cek, Bu, masih pelan? Ya, Mbak, masih pelan. Mbak Okta? Ya, gimana Mbak Vita? Ya, minta tolong di share screen-nya dihentikan dulu. Ya, tolong. Oh iya. Oke, sebentar saya atur dari pengaturan dulu. Sudah apa masih pelan, Bapak Ibu? Masih, Mbak. Coba pakai headset Mbak, kalau enggak atau earphone gitu. Ya, ini sudah pakai headset itu. Saya gabung pakai. Ya, coba pakai headset
Ya, teman-teman yang belum mengisi presensi UCW, silahkan. Ini saya pakai akun 2, yang ini saya. Jelas Mbak Pita. Pakai headset enggak, Mbak? Ya, ini pakai headset, Pak. Sudah Nah, jelas, ini- apakah, Pak? Ya, Sudah sekarang Ya, sudah. sudah. Jelas. Ya, sebentar. Saya Sebentar share ya, screen Pak. ya. Ya, Sudah Mbak Pita. oke. Nah, di sini saya mendapat jurnal dari Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Judul jurnal yang saya review itu tentang student metacognitive skill from the view of answering biological question. Is it already good? Yang ditulis oleh Fauzi dan Wisadiah. Nah, tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui profil metakognitif siswa SMP dari kelas 7 sampai kelas 9 dan siswa SMA dari kelas 10 sampai kelas 11 dengan menggunakan instrumen keterampilan metakognitif yang berbasis ISAI. Selanjutnya Mbak Okta. Kemudian, ciri khas dari penelitian ini, dari ISAI yang saya review, itu yang pertama, pengumpulan data keterampilan metakognitif itu menggunakan instrumen yang berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Di sini lebih ke penelitian metakognitif yang sebelumnya itu instrumennya berbeda. Kemudian yang kedua, penelitian ini melibatkan banyak partisipan. Nanti akan saya sampaikan partisipannya itu berapa saja jumlahnya. Kemudian yang ketiga, penelitian ini juga menguji apakah nilai siswa itu berhubungan dengan tingkat keterampilan metakognitif siswa. Next, Mbak Okta. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Masalah yang pertama itu keterampilan metakognitif siswa Indonesia yang masih rendah. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang diterapkan itu jarang menggunakan desain pembelajaran yang mengembangkan keterampilan metakognitif siswa. Nah, peneliti melakukan observasi. Di antara hasil observasi, yang pertama adalah hasil observasi itu ditemukan banyak guru IPA, karena tadi kan SMP dan SMA, jadi ada beberapa observasi dari sekolah menengah pertama dan SMA. Di antaranya banyak guru IPA yang masih menerapkan pembelajaran konvensional. Kemudian ada juga beberapa sekolah negeri maupun swasta di Kota Malang sudah menerapkan pembelajaran berbasis metakognitif dengan PBL. Yang ketiga, sebagian besar sekolah negeri maupun swasta di Kota Malang dan Batu masih menerapkan pembelajaran konvensional. Jadi tadi itu ada yang sudah menerapkan pembelajaran metakognitif, tapi juga ada yang masih menerapkan pembelajaran secara konvensional. Yang keempat, lembar kerja siswa atau LKS itu tidak dirancang untuk memberdayakan metakognitif siswa. Banyak lembar kerja dan sintak pembelajaran yang tidak jelas. Selanjutnya, sebagian besar sekolah itu sudah melakukan kegiatan praktikum, tetapi praktikum yang dirancang itu tidak dirancang berdasarkan kegiatan inquiry. Tambahan juga, buku pedoman yang digunakan untuk praktikum itu dirancang seperti buku masak, jadi di mana siswa itu hanya meniru tata cara kerjanya saja. Selanjutnya, untuk cara mengukur atau metodenya,
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian ex post facto di mana ada 5 tingkat variabel bebas, yaitu tingkat kelas dari SMP dari kelas 7 sampai 9 dan SMA kelas 10 sampai 11. Dan keterampilan metakognitif itu sebagai variabel terikat. Kemudian, pengumpulan data dilakukan dengan tes dari instrumen yang dikembangkan berdasarkan keterampilan metakognitif. Yang ketiga, populasi penelitian, yaitu seluruh siswa SMP dan SMA di Kota Malang. Dan yang keempat, sampel terdiri dari 458 siswa yang dipilih melalui purposive sampling homogen. Nah, sampel yang homogen itu dibuat berdasarkan tingkat akademik sekolah. Sekolah yang dipilih itu ada sekolah sedang, sekolah tinggi, dan sekolah yang tingkat akademisnya rendah. Nah, untuk jumlah siswa tiap kelas itu juga sudah ditentukan. Kelas 7 itu ada 99 siswa, kelas 8 ada 98 siswa, kelas 9 ada 98 siswa, dan kelas 10 ada 77 siswa, dan terakhir kelas 11 ada 86 siswa. Mereka dipilih secara acak dari 9 SMP dan 9 SMA di Kota Malang. Selanjutnya, Mbak Okta, untuk cara pengukuran yang kelima. Kemudian yang kelima ini, data keterampilan metakognitif itu diperoleh dari skor tanggapan siswa terhadap soal yang terintegrasi dengan keterampilan metakognitif. Yang keenam, instrumen tes ada 10 butir soal dengan tingkatan kognitif C4 ke atas. Dan validitas maupun reliabilitas dilakukan dengan analisis person correlation Cron-Branch alpha. Yang kedelapan, skor. Sebentar, ini slide-nya bisa ditayangkan yang sesuai urutan presentasi enggak? Bagaimana, Pak? Ya, tadi slide-nya kan telat itu. Oh, telat. Presentasinya duluan. Ya. Ini sampai cara mengukur metode yang poin kelima, poin ke-8. Oke, lanjut ya, lanjut. Sampun, Pak. Ya, sudah. Iya, Pak, mohon maaf soalnya laptop saya nge-lag jadi nggak bisa lihat layar, jadi ini pakai 2 laptop. Yang satu lihat PPT, yang satu ikut Zoom, seperti itu. Lanjut ya. Yang ke-8, untuk cara mengukur itu skor atau nilai tanggapan siswa dianalisis dengan statistik deskriptif, kemudian data dianalisis dengan ANOVA one way atau satu arah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kompetensi. Slide selanjutnya tentang 10 topik soal yang dijadikan sebagai instrumen penelitian. Nah, di sini yang pertama, topik pertama itu tentang biologi. Sebentar. Yang kedua, hubungan biologi dan ilmu lainnya. Yang ketiga, tentang penerapan sikap ilmiah. Yang keempat, tentang sel. Yang kelima, tentang hubungan organisasi kehidupan. Yang keenam, tentang virus di kehidupan manusia. Yang ketujuh, tentang ekosistem. Yang kedelapan, perbedaan di antara fungi dan tumbuhan hijau. Yang kesembilan, tentang teori evolusi. Dan yang ke-10 tentang nutrisi di kehidupan manusia. Slide selanjutnya tentang hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan metakognitif siswa di Kota Malang itu dikategorikan sangat rendah.
Nah, siswa yang mempunyai keterampilan metakognitif yang memadai itu dapat memantau atau mengontrol proses berpikirnya. Semakin tinggi tingkat metakognisi seorang siswa, maka semakin baik pula kesadarannya terhadap proses pembelajaran. Kemudian siswa tersebut mempunyai refleksi diri yang baik. Siswa juga dapat mengatur cara belajar secara efektif dan mengetahui waktu yang tepat untuk belajar. Yang kedua, tingkat kelas berpengaruh signifikan terhadap metakognitif siswa. Nah, yang nomor 3 itu penjelasan dari nomor 2, di mana siswa SMA itu memiliki tingkat keterampilan metakognitif tertinggi, sedangkan siswa SMP memiliki keterampilan metakognitif terendah. Karena keterampilan metakognitif dapat berkembang dengan meningkatnya nilai siswa dalam proses pendidikan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya tentang solusi. Solusi yang pertama itu kualitas sistem pendidikan dan pelaksanaan proses belajar mengajar di Indonesia harus ditingkatkan. Di mana dalam hal ini penerapan model pembelajaran berbasis metakognitif itu merupakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan keterampilan metakognisi seorang siswa. Nah, model pembelajaran yang dapat digunakan juga antara lain ada PBL, Simaserik, Search, Solve, Create, Answer, PJBL, Inquiry. Kemudian di samping model pembelajaran, bisa juga menggunakan teknik. Ada peta konsep, refleksi, self-assessment, dan feedback, pemberian feedback. Kemudian yang kedua, guru berupaya untuk mengoptimalkan keterampilan metakognitif siswa. Nah, hal ini guru bisa mendorong siswa untuk menyadari pentingnya materi yang dibahas. Kemudian, guru harus ahli merancang seperangkat penilaian yang tidak hanya mengukur kemampuan berpikir saja, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan metakognisi siswa, seperti ada pekerjaan siswa terkait dalam bentuk portofolio. Kemudian yang terakhir, pelatihan guru yang bertujuan, diadakannya pelatihan guru yang bertujuan untuk menciptakan guru yang terlatih, sehingga siap mengembangkan keterampilan metakognitif siswa. Nah, demikian presentasi dari review 2 jurnal dari kelompok 4. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, silakan teman-teman yang ada masalah, ada pertanyaan yang mau disampaikan untuk Mbak Oktaviana dan Mbak Nurvita Rahmah, silahkan. Mohon dicatat ya Mbak ya, yang pertanyaan dari teman-teman ya ditayangkan bagus. Ya Pak. Katanya Mbak. Ya Bu. Oke, terima kasih. Dari review jurnal yang pertama, tadi kan hasil temuannya adalah terjadi ada korelasi positif keterampilan metakognitif terhadap hasil belajar kognitif siswa dalam penerapan model pembelajaran ERCOR ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa pembelajaran ERCOR sendiri itu sebagai hasil dari penelitian R&D. Nah, pertanyaan saya, kalau penelitian semacam ini hasilnya bagaimana kira-kira kalau itu diterapkan untuk model pembelajaran yang lain? Apakah hasil penelitian ini itu hanya berlaku untuk model pembelajaran ERCOR atau bisa untuk yang lainnya? Oke, terus yang kedua terkait dengan review jurnal yang kedua, tadi penelitiannya berarti kan merupakan penelitian survei, ya. Nah, untuk penelitian semacam ini sekedar tanya, mungkin nanti Pak Bowo bisa menambah jawaban. Penelitian jenis survei seperti ini apakah bisa digunakan juga atau dipakai juga untuk tesis, Pak? Oke. Terima kasih.
Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi selain Bu Puji? Saya Mbak. Halo. Ya, silahkan dilanjut pertanyaannya. Baik, saya Nur Aditya mau tanya untuk kelompok keterampilan metakognitif. Nah, sebenarnya saya ingin tahu aja sebenarnya metakognitif itu, keterampilan metakognitif itu definisi operasionalnya itu apa atau indikatornya itu apa aja. Kemudian cara untuk memberdayakan atau untuk meningkatkan itu seperti apa? Tadi kan dijelaskan bahwa ekor, kemudian ada PBL juga. Nah, kenapa kok model yang itu bisa meningkatkan keterampilan metakognitif? Kenapa nggak model yang lain gitu? Apakah karakteristiknya harus seperti apa gitu yang bisa untuk meningkatkan keterampilan metakognitif? Terima kasih. Oke, sementara 2 dulu dijawab. Silahkan. Cek. Yang pertama, kedengeran suara saya, Pak? Iya Mbak, kedengaran. Yang pertama itu dari Ibu Puji, bagaimana hasilnya jika diterapkan di luar ERCOR. Nah, berdasarkan referensi yang saya baca dan bisa ditambahkan oleh Pak Bowo nanti atau direvisi sama Pak Bowo, kalau keterampilan metakognitif ini bisa diberdayakan atau dilakukan itu dengan menggunakan model pembelajaran yang sejalan dengan teori konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme itu kan mengajarkan objek berpikirnya itu untuk berpikir yang terjadi pada diri sendiri, yang sesuai dengan konsep metakognitif, di mana metakognitif itu merupakan kemampuan berpikir yang menjadi objek berpikirnya itu adalah proses berpikir yang terjadi pada diri sendiri. Dalam konteks pembelajaran, siswa dapat mengetahui bagaimana untuk belajar, mengetahui kemampuan dan modalitas belajar yang dimiliki, dan mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar efektifnya menurut dia sendiri. Gitu. Yang kedua, Mbak Nur Aditya, sebenarnya apa sih keterampilan metakognitif itu dan bagaimana cara memberdayakannya serta apa karakteristiknya? Di sini saya juga akan mencoba menjawab bahwa metakognitif itu adalah gampangannya keterampilan untuk berpikir sendiri. Jadi siswa itu perlu memiliki keterampilan memantau proses berpikir untuk mencapai keberhasilan belajarnya. Jadi di sini diharapkan guru itu mampu menelaah kemampuan metakognisi yang dimiliki oleh siswa yang dapat berakibat pada pencapaian hasil belajar biologi yang baik. Bagaimana? Ada timbal balik dulu dari Mbak Nur Aditya dan Bu Puji. Oke, sudah ada. Terima kasih, Mbak. Mohon maaf. Ya, sekarang Mbak. Sebenarnya gini, berdasarkan jurnal dan literasi yang saya baca, penelitian itu melaporkan bahwa kemampuan metakognitif siswa di lapangan itu masih berada di level cannot really, atau artinya siswa belum mampu memisahkan apa yang dapat dipikirkan dengan bagaimana dia berpikir, dan siswa tidak memiliki kesadaran berpikir sebagai suatu proses. Jadi keterampilan metakognitif ini memegang peran penting
guna untuk melatih siswa itu bisa berpikir sendiri, mengetahui alurnya pembelajaran sendiri. Jika dia, oh ini salah, berarti dia harus tahu ini salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Di situ kan keterampilan proses sains, Bu. Keterampilan proses sains di sini dibutuhkan agar siswa itu dapat memecahkan suatu masalahnya sendiri. Begitu. Boleh saya menambahkan menjawab juga? Boleh, monggo Mbak Vita. Oh ya, untuk pertanyaan Mbak Nur Aditya ya tentang indikator. Kebetulan jurnal yang saya maupun Mbak Okta review tidak memberitahukan indikator secara jelas, tapi di sini di jurnal saya di pembahasannya ada pembahasan tentang satu indikator yang itu bisa saja menjelaskan dari pertanyaan Mbak Nur Aditya, di mana siswa yang memiliki keterampilan metakognisi yang tinggi itu akan memberikan tanggapan yang sesuai terkait tata bahasa dan kalimatnya itu terstruktur dengan baik. Kemudian, jika siswa kurang terlatih untuk mengevaluasi dan menganalisis masalah, maka mereka akan kesulitan dalam memberikan tanggapan tes tersebut. Jadi kalau di jurnal judul yang saya review itu terkait pemberian tanggapan dilihat dari tata bahasa yang terstruktur seperti itu. Itu untuk indikator, salah satu indikatornya mungkin. Kemudian untuk pertanyaan Bu Puji, yang apakah review jurnal yang seperti survei ini dapat digunakan untuk tesis? Setahu saya kalau untuk publikasi itu bisa-bisa saja, bahkan ini menurut saya hal mudah. Tidak perlu kita mengajar siswa, tapi kita membagikan tes atau angket, kemudian kita analisis. Tapi untuk tesis dari saya S1 itu mungkin persepsi saya yang salah. Itu kalau bisa R&D atau seperti itu. Nanti bisa dijawab Pak Bowo. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Sebenarnya Oke, pertanyaan ini kita, ya. kita dulu ya, bahas lebih lanjut dulu ya. Oke, Pak. Jadi pertanyaan dari Bu Puji itu menarik. Apakah tadi kalau diterapkan di luar metode atau model ERCOR, itu kira-kira dampaknya bagaimana atau hasilnya bagaimana? Nah ini kita tidak bisa mengira-ira. Jadi kalau kita sudah bicara secara ilmiah, itu tidak bisa diira-ira, tidak bisa kita kira-kira. Artinya itu harus dibuktikan secara empiris. Tetapi tadi yang disampaikan Mbak Okta benar, ya, bahwa pada prinsipnya model-model pembelajaran yang berbasis konstruktivis itulah yang kompatibel dengan pemberdayaan metakognisi. Sehingga kalau itu tidak berbasis konstruktivis, itu pemberdayaan metakognisinya akan lemah. Kenapa begitu? Karena di model pembelajaran yang berbasis konstruktivis itu kan di situ tidak ada yang namanya transfer of knowledge. Ya, jadi konsep transfer of knowledge itu tidak bisa diterapkan pada pembelajaran metakognitif karena yang namanya knowledge, pengetahuan itu dibangun sendiri, ya, dikonstruk sendiri oleh siswa. Nah, guru itu tidak bisa mentransfer. Ya. Yang ada adalah guru itu memfasilitasi. Ya, bagaimanapun pengetahuan itu nanti akan dibangun sendiri oleh siswa. Nah, sekarang kita buktikan mengapa kok ERCOR itu bisa memberdayakan keterampilan metakognisi. Nanti silahkan coba ditampilkan ERCOR itu seperti apa. Barangkali di jurnalnya, Mbak, ditampilkan ERCOR itu seperti apa. Sosok ERCOR itu seperti apa. Ya, silahkan Mbak, coba dilihat. Diperlihatkan ERCOR-nya itu seperti apa. Ini Pak, bentar. Saya stop cek dulu ya Pak.
Kalau di jurnalnya itu langsung tentang hasil itu Pak, gimana kalau prototipenya? Kebetulan saya mendapat prototipenya. Ya, silahkan. Ya, ini teman-teman. Kalau PDF bagaimana Pak caranya? Sama, biasa. Share Oh iya, screen ya. terus pilih. Oh iya Pak, sebentar. Sebentar. Ya. Bentar ya teman-teman, mohon ditunggu. Laptopnya agak lemot. Nih. Ini Pak. Kelihatan? Kelihatan enggak Pak? Belum. Proses sepertinya. Ini? Kelihatan Pak? Oke, kelihatan. Ya, Kelihatan, Mbak. Ini Oh, prototipnya. Iya Pak, saya juga nemu prototipnya, ternyata beliau-beliau itu ikut seminar nasional pendidikan sains UNS. Lalu Maret kemarin jurnal yang dari prototip ini terbit, yang tadi, yang di Universal Journal of Educational Research. Oke, coba diperlihatkan sosoknya ERCOR itu seperti apa. Ini Pak, sintaksnya ya Pak. Oke, coba dijelaskan Mbak. Ya, ini ERCOR itu singkatan dari elicitation, restructuring, confirmation, reflection. Yang pertama, elicitation itu merupakan tahap awal di mana siswa itu mendapatkan informasi. Kegiatan di sini itu merupakan ada suara lain, Pak. Kegiatan di sini berupa pemberian aktivitas kepada siswa untuk mengamati bacaan atau video atau mengunjungi lokasi tertentu berdasarkan keterkaitan materi pembelajaran. Nah, dari hasil kegiatan ini, siswa diharapkan memiliki pengetahuan tambahan yang sebelumnya siswa telah memiliki pengetahuan awalnya sendiri. Begitu. Di sini sintaknya kegiatan guru itu guru membagi kelompok secara heterogen yang terdiri dari 4-5 orang. Kemudian guru meminta siswa untuk duduk secara berkelompok. Proses pembelajarannya, guru memberikan informasi berupa bacaan. Nah, ini berupa bacaan dalam bentuk artikel atau menayangkan video untuk mencermati dan mencatat informasi atau fenomena yang mereka dapatkan dari kegiatan ini. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk tugas. Kemudian restructuring. Restructuring ini mengarahkan siswa untuk mengklarifikasikan ide lamanya, terus membangun ide yang baru, dan menggunakan ide tersebut dalam banyak situasi. Nah, di sini kegiatannya itu sudah mengkonstruk pengetahuan siswa, di mana guru meminta siswa untuk membuat mind map secara mandiri dan mengkomunikasikannya dengan teman kelompok sebagai konsep yang mereka dapatkan dari pemikiran bersama. Kemudian, guru meminta untuk mengumpulkan hasil mind map mereka dan memberikan penilaian berdasarkan asesmen yang ada. Tahap yang ketiga yaitu konfirmasi. Konfirmasi di sini dilakukan dalam bentuk presentasi di depan kelas. Nih, guru mengarahkan siswa untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya berupa mind map di depan kelas atau presentasi. Guru dapat langsung memberikan penegasan saat diskusi berlangsung
Kegiatan ini guru melakukan penilaian dari segi pengetahuan dan sikap. Tetapi sebelum penilaian dimulai, guru dan siswa harus terbiasa melakukan kegiatan ini. Kemudian, tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, reflection. Tahap reflection ini merupakan refleksi kegiatan pembelajaran di mana siswa itu membuat catatan atau di sini itu dalam bentuk jurnal belajar. Begitu, Pak. Mungkin Pak Bowo bisa menambahkan. Ya, coba sekarang dari sintaks yang ada ini, mana yang berpotensi untuk memberdayakan metakognisi? Ya, coba Mbak Okta dan Mbak Nurfitatur Rahmah. Coba dari mulai dari tahap pertama, elicitation sampai dengan reflection tadi, mana yang punya potensi untuk memberdayakan metakognisi? Penggunaan jurnal belajar. Karena penggunaan jurnal belajar itu dapat membantu siswa lebih fokus dan spesifik. Kemudian jurnal belajar kan juga digunakan siswa untuk menemukan ide kreatif dan menuliskan hal-hal yang spesifik yang mereka pikirkan, gitu Pak. Iya Pak. Selain itu, di situ tadi kan ada mapping. Mind map. Ya, peta konsep. Nah, di situ juga bisa mengembangkan keterampilan. Sebentar. Mind mapping atau konsep map? Mind mapping dengan peta konsep itu beda. Oh, beda ya, Pak. Ya, jadi mind mapping dengan konsep map itu berbeda. Mind mapping. Mind mapping. Tapi di situ juga bisa mengembangkan keterampilan metakognitif juga dengan siswa itu sadar untuk belajar kembali untuk mempelajari pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru, seperti itu Pak. Ya, jadi intinya adalah pemberdayaan metakognisi itu adalah sesuatu yang kita berikan sebagai treatment, dan treatment itu mampu mendorong siswa untuk mengetahui status kognisinya sendiri, ya, menyadari status kognisinya sendiri. Ya. Jadi kemarin beberapa kali kesempatan saya sempat menyampaikan bahwa siswa itu tidak bertanya bukan karena tidak tahu, tetapi dia tidak tahu apa yang dia tidak ketahui. Ya. Nah, ini salah satu contohnya. Dengan melakukan refleksi pada jurnal belajar itu kan diminta untuk mengungkapkan apa yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami, dan apa yang belum dipahami itu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya lebih lanjut untuk di dalam dirinya itu berproses untuk menggapai apa yang tadi belum diketahui. Nah, betul tadi di bagian siswa harus menyusun mind map. Itu kan juga dalam rangka untuk memetakan pikiran mana bagian-bagian dari konsep yang mestinya harus dikuasai. Itu kalau dia tidak menguasai maka tidak akan bisa menghasilkan peta pikiran atau tidak bisa menghasilkan mind map. Ya, oke, sementara itu dulu. Terima kasih jawabannya Mbak Okta dan Mbak Nurfita. Iya Pak, sami-sami. Iya Pak, sami-sami. Terus ini tadi pertanyaannya Bu Puji tadi berkaitan dengan apakah penelitian yang sifatnya ex post facto seperti itu juga layak untuk penelitian tesis. Tadi benar ya, jawabannya. Pak. Kalau untuk penelitian secara keseluruhan hanya sekedar profiling atau ex post facto, ya itu sepertinya belum layak untuk tesis. Tetapi bagian dari rangkaian penelitian tesis, di situ ada studi pendahuluan, misalnya, yang bertujuan untuk mengungkap status, misalnya status dari keterampilan metakognisinya, tidak masalah, dan itu bisa dipublikasi juga. Ya, tetapi kerangka besarnya bukan hanya sampai di situ. Ya, jadi itu menjadi salah satu bagian kecil di dalam tahapan penelitian tesis, yang nanti hasilnya bisa kita submit, bisa kita publikasi di jurnal-jurnal yang akan kita tuju. Begitu, ya. Oke Pak, terima kasih.
Ya, sama-sama. Kemudian berikutnya tadi berkaitan dengan apa itu keterampilan metakognisi dan cara pemberdayaannya. Nah, itu tadi sebetulnya secara tidak langsung sudah terjawab melalui penjelasan-penjelasan yang disampaikan untuk jawaban Bu Puji dan juga dari Mbak Okta dan Mbak Nurvita tadi. Jadi keterampilan metakognisi itu kan sederhananya adalah kesadaran, ya, kemampuan untuk menyadari status kognisinya sendiri. Ya, itu yang penting. Maka bahasa sederhananya kan saya sering menyampaikan sebagai you know what you know and you know what you do not know. Itu bahasa sederhananya, ya. Tetapi pengertian lebih lanjut itu tentang metakognisi itu banyak dikemukakan oleh para ahli dan bisa saja definisinya sedikit berbeda. Tetapi kalau kita mau melihat pada penelitian, yang penting adalah definisi operasionalnya, apa yang kita gunakan atau apa yang mereka gunakan di dalam mendefinisi operasionalkan variabel dari yang diteliti itu. Dalam hal ini mendefinisi operasionalkan metakognisi. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa melihat pada instrumen kalau tidak dituliskan secara eksplisit dari definisi operasional. Nanti mungkin bisa ditunjukkan oleh Mbak Okta atau Mbak Nur tentang apa namanya definisi operasional atau instrumen yang digunakan. Ya, mungkin bisa diperlihatkan di jurnalnya. Silahkan. Mbak Vita, instrumennya ada Mbak di jurnalnya? Maaf Pak, untuk instrumennya itu tidak ada adanya penjelasan Hasil ANOVA topik itu Pak, tabel soal ANOVA kalau saya. sama hasilnya. Coba sekarang tayangkan aja di artikelnya. Iya, Jadi jurnal. dia mendefinisikan metakognisi itu menjadi seperti apa. Karena itu nanti akan membingkai dia di dalam mengurai menjadi instrumen dalam pengukuran. Ya Pak, benar Pak. Bentar, masih proses. Bentar Pak. Monggo Prof Suci. Matur suwun rawuhipun. Nggih, Pak Bowo. Ini Halo, Pak tadi, Bowo. ini tadi presentasi, Prof. Jadi mereka mempresentasikan 2 artikel dari jurnal jurnal dari artikel dari jurnal-jurnal yang mereka pilih tentang topik seperti yang sudah disepakati pada minggu lalu. Berarti jurnalnya mereka yang mahasiswa yang cari ya, Pak? Iya, betul, Bu. Terus relevansinya dengan problem yang dia temukan di lapangan apa, Pak? Ya, jadi ini sementara saya minta untuk mengidentifikasi problem yang muncul dan sudah diungkapkan oleh orang lain dulu. Nah, nanti kita minta mereka untuk mengungkap problem itu secara sendiri, kemudian juga ditindaklanjuti dengan penelitian sekalipun sederhana, kemudian ditulis menjadi artikel juga, Bu. Monggo silahkan, Mbak. Ini mumpung ada Prof Suci juga. Saya pengamat. Ini Pak, ini tapi tabel hasil ANOVA-nya. Bukan, itu bukan di situ. Definisi operasional di pendahuluan juga. Definisi operasionalnya. Ya.
Nah, ya, coba dibesarkan Mbak, di apa namanya, persentasenya dibesarkan supaya kelihatan. Nah, gitu lagi. Sebentar, Pak. Sebentar. Saya pasang dulu. Aduh. Ya, coba di situ dicari definisi operasionalnya. Jadi mungkin dia akan menyitir di bagian artikel itu, dia akan menyitir, akan mensitasi dari pendapat atau teori, tetapi mesti ada satu bagian setidaknya yang jadi pegangan nanti di dalam mengembangkan instrumen. Ini, Pak. Metacognitive was thinking about thinking or the second level of Ya, cognition. itu definisi umum. Coba yang di bawah, Mbak. Coba yang di bawah. Coba terus ke bawah. Oke, nah, coba nanti ini bisa dicari, dicermati ya. Kalau sekarang ditunjukkan gerak-gerak begini, kadang-kadang juga agak pusing lihat mata lihat Pak. Seperti ini. Nanti bisa dicari ya, nanti bisa ditunjukkan, sampaikan ke teman-teman juga. Di artikel ini dia mengungkap metakognisi itu melalui definisi operasional yang mana, gitu ya. Oke, terus kalau yang satunya di jurnal yang satu, jurnal yang di JPII, ini yang bukan di JPII kan ini? Ini yang universal, Pak. Ya, oke. Yang satunya yang di JPII coba. Oh iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Sebentar. Bentar, teman-teman. Baik, aku lihat dulu ya. Bentar ya. Ngapunten, Pak. Bentar, Pak. Menikah, Pak. Sudah kelihatan? Masih proses sepertinya. Ya, dibesarkan, Mbak. Ya. Kelihatan, Pak. Ya, udah. Untuk jurnal yang JPII itu tampilannya dari portrait, tegak, kemudian ada 2 gitu, Pak. Jadi tampilannya agak kecil-kecil. Oh iya. Nggak bisa. Ini enggak ada Pak. ya,
kelihatan tapi Sudah kelihatan. terlalu kecil ya. Ya, Oke, jadi gini saja. Nanti di apa namanya? Kalau tidak ada lampiran instrumennya enggak? buatan nonton Pak. Kalau Kalau yang GPI. saya enggak ada juga. Oke. Ya, intinya nanti kalau mau mencari definisi operasional itu di pendahuluan atau di metodologi ya. Setidaknya kalau di metodologi dia akan menyebutkan instrumen yang digunakan apa. Jadi sebelum hasil ya, sebelum hasil. Coba dicek di metodologinya. Metodologi. Ya, metode. Nah, itu methods. Iya, Pak. Aduh. Bentar, maaf. Ya. Kalau kemarin pada saat saya review Pak, di Ya. sini tuh menjelaskan instrumen soal yang dibuat berdasarkan 10 topik pertanyaan yang dibuat di dalamnya itu ada keterampilan metakognitifnya. Nah, harusnya kan di situ ada indikator. Tapi di dalam sini di reviewnya, di review jurnal itu tidak dimasukkan untuk indikator. Saya hanya menemukan di pembahasan yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, jadi gitu ya. Kira-kira nanti kita bisa cermati lagi karena kalau posisinya seperti ini gerak-gerak itu bacanya juga agak pusing. Iya Pak. Oke, lanjutkan diskusi dulu. Silahkan. Barangkali ada pertanyaan yang lain lagi dari teman-teman. Tayangkan tadi PowerPoint yang mencatat pertanyaan dari teman-teman. Iya, Pak. Bagaimana teman-teman, ada pertanyaan? Pak Bowo, bolehkah bertanya di luar judul yang diajukan oleh kelompok 1? Sementara kita mengakomodasi yang ini dulu, sesuai tema dulu. Ya, nanti boleh ada waktunya. Silahkan yang berkaitan dengan ini dulu. Dengan tema kita hari ini. Pak Bowo. Ji, monggo Prof. Monggo. Saya tadi lihat sepintas di jurnalnya. Itu di situ tuh disebutkan ada 3 macam metakognisi gitu. Tadi sepintas saja saya ya, waktu ditampilkan tadi. Nah itu apakah di dalam artikel, ada dalam penelitian ini ketiga metakognisi tadi diakomodir atau hanya yang diukur satu di antaranya aja? Mungkin yang baca jurnal ini, mungkin yang Mbak Soto itu bisa menjawab. Yang jurnal kedua, Prof, atau yang pertama? Yang ditampilkan baru saja. Desuta apa sapa mau? Saya hanya lihat sepintas saja tadi. Barangkali itu bisa membantu, ada yang nanya tadi. Sebetulnya indikatornya apa? Tadi kan dijelaskan tapi nggak begitu clear gitu ya. Coba yang di Desuta tadi loh, ada tadi di jurnalnya tadi, yang disuruh besarkan tadi oleh Pak Bowo, dibesarkan itu. Ini kurang. Bentar, Prof. Pak, kalian pernah baca nggak itu di dalamnya itu?
Ya nggak apa-apa kalau nggak ketemu. Cuman kalian ketika menganalisis jurnal itu, baca nggak itu? Ada 3 kognisi bagaimana Prof maksudnya? Ada 3 macam metakognisi di situ tuh. Ada metacognition knowledge, skill, apalagi gitu. Makanya saya kurang ini tadi karena terlalu sebentar tadi. Menurut Desuta tahun berapa tadi? Oh, Ya. yang Deswita, yang kedua berarti ya. Ya, Prof, saya tampilkan lagi ke saya. Ditampilkan lagi. Iya, Prof. Barangkali bisa membantu itu pertanyaan teman-teman. Ini, Prof. Yang ini tadi, Prof. Ya. Coba yang tadi yang dibesarkan lagi itu tadi yang biru yang dibawa sama Pak Bowo disuruh ngeblok biru tadi. Nah, dibesarkan. Itu ada 3 macam metakognisi. Nah, yang kedua ya, coba dibesarkan lagi, dibesarkan. Nah, ya. Terus Desuta tadi bayar. Yang tadi di ini lah. Ditampilkan yang tadi benar ini. Iya, Prof. Apa yang ini, Prof? Yang tadi di biru-biru tadi benar. Oh, ini. Bentar, Prof. Bentar. Oh, 3 alat, pengetahuan metakognisi, keterampilan, sama keyakinan metakognisi. Iya, Prof. Ada skill metacognition, belief of metacognition. Nah, gini. Nih. Ini include metacognition. Ini. That metacognition had 3 apparatus on problem solving. Ya. Ini tuh termasuk indikatornya ini. Ya, 3 alat dalam pemecahan masalah metakognisi. Ya, memecahkan masalah menggunakan metakognisi yang mana ini? Metakognisi pengetahuan, keterampilan, atau keyakinannya itu. Nah, ini dijelaskan metode pengetahuan itu berkaitan dengan deklarasi data, prosedur data. Ini kan indikator ini. Iya, terima kasih, Prof. Ya, saya lupa. Saya sudah tahu, ya. Terima kasih, Prof. Saya hanya kilas saja. Jadi ada 3. Ada 3 itu pengetahuan metakognisi. Ada 3 alat untuk memecahkan masalah. Ya, 3 alat dalam pemecahan masalah. Yang pertama itu pengetahuan metakognisi, keterampilan metakognisi, dan keyakinan metakognisi. Pengetahuan metakognisi, ini metacognition, knowledge, ini relate. Relate itu dikaitkan dengan apa? Data deklaratif seseorang, Prof, artinya. Dan data prosedural serta data kondisional dalam pemecahan masalah. Deklaratif, ya. Ya, kemudian keterampilan metakognisi ini dikaitkan dengan perkiraan keterampilan persiapan, keterampilan pemantauan, monitoring, terus keterampilan penilaian. Lalu, ya, kalau ketergantungan metakognitif atau keyakinan metakognitif berkaitan dengan konsep diri, efikasi diri, motivasi, dan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Ya, terima kasih, Prof. Ya, Prof. Sama-sama. Jadi pengembangan instrumennya nanti mengacunya ke situ. Jadi monggo Pak Bowo. Yang hijau. Oh, matur suwun. Baik, jadi begitu ya Mbak ya. Saya juga, iya Pak, saya baru ingat. Makasih Prof. Susi. Jadi di artikel nanti untuk mencari definisi operasional itu cari di pendahuluan,
dan atau di metodologi ya. Tadi Prof. Suci cermat sekali, ditayangkan sekilas itu langsung nangkep. Iya. Kalau saya tadi lihat gerak-gerak itu udah Pusing ya. bisa nangkep Wow. dengan baik. Ya. Oke, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau metakognisi secara umum itu kan memang ada macam-macam ya, mulai dari pengetahuan metakognisi, kemudian keterampilan metakognisi, kemudian kesadaran metakognisi, dan pengalaman metakognisi. Ya, setidaknya itu. Nah, nanti masing-masing itu sudah banyak yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan macam-macam metakognisi itu. Nah, yang diangkat itu yang mana? Karena metakognisi bisa berdiri sebagai strategi metakognisi, bisa sebagai metakognisi itu sendiri, bisa keterampilan metakognisinya, bisa juga kesadaran metakognisinya yang sering kita sebut sebagai awareness, ya, menggunakan instrumen yang sering kita kenal sebagai MAI, Metacognitive Awareness Inventory itu. Jadi itu yang diukur adalah kesadaran metakognisinya. Oke, saya kira itu. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan lagi dari teman-teman. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Saya sebenarnya ingin bertanya, Pak. Pas pengerjaan ini agak bingungnya gini. Kan ini merupakan, sebenarnya saya tertarik untuk melanjutkan judul ini sama Mbak Vita itu buat nanti publish artikel. Tapi pertanyaan saya gini, Pak. Apakah boleh kita itu, kan ini beliau-beliau yang membuat prototipe maupun artikel ini kan memunculkan model baru ERCOR. Nah, apakah boleh kita itu memakai ERCOR-nya lalu kita aplikasikan ke sekolah di daerah ini, begitu Pak? Ya, boleh saja, tapi nanti tetap harus dicantumkan bahwa itu dulu dicetuskan oleh siapa ERCOR itu. Oh iya Pak, terima kasih. Ya, jadi tetap kita menghargai hasil karya orang lain. Ya, salah satunya adalah dengan mensitasi, bukan mengaku bahwa itu menjadi karya milik kita. Ya, masuknya gitu ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ada hal lain yang ingin didiskusikan terkait dengan topik kita pada sore hari ini, teman-teman? Oh, sama gini Pak, saya mau bertanya agak di luar ini sih, apakah boleh apa yang kita bahas di problematika, kan sebenarnya problematika ini kan bagus membahasnya itu review jurnal, mulai dari abstrak sampai kesimpulan begitu ya Pak. Kemudian Pak Bowo kan juga nyuruh untuk tahunnya itu yang baru. Nah, apakah boleh kita pakai buat metopen Pak, metodologi pendidikan, di mana ada hasil akhirnya dari Pak Bowo itu kan berupa artikel gitu. Jadi 2 in 1 gitu Pak. Boleh nggak Pak? Nah, ini setuju Mbak saya Mbak. Silakan saja. Mikirnya sama saya juga. Kalau saya dulu kan di waktu perkenalan itu kan malah kalau bisa kita arahkan tugas itu ya, betul. Tugas ke arah tesis kita. Ya? Jadi nanti apapun yang kita kerjakan arahnya ke sana. Ya monggo silakan saja, itu tergantung strategi dan kesempatan kita. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu akan sangat besar kontribusinya bagi studi kita, khususnya dalam penyusunan tesis. Ya Pak. Terima kasih Oke, Pak. silahkan monggo. Ada yang mau didiskusikan terkait dengan topik kita hari ini? Kalau tidak, mari coba kita pikirkan bersama-sama, kita diskusikan bahwa ini tadi kan masalah yang diangkat dari orang lain yang sudah mereka publish di jurnal gitu ya. Nah, sementara nanti Mbak Oktaviana dan Mbak Nur Vita Kurrohmah ya, itu bayangannya apa? Ini kan nanti targetnya kan menghasilkan artikel juga di mata kuliah ini. Iya, Pak. Apa yang nanti akan dilakukan kira-kira?
masalah apa yang akan diangkat berkaitan dengan metakognisi? Maksudnya masalah bagaimana, Pak? Loh, jadi ini kan problematika. Jadi Oke, problematika itu artinya kita mampu menemukanali permasalahan real yang berkaitan dengan topik yang akan kita diskusikan, yang kita bahas itu ya. Kalau ini kan tadi ini yang sudah diangkat oleh orang lain yang berkaitan dengan tadi penggunaan model ERCOR, kemudian yang satunya adalah profiling tentang metakognisi. Nah, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Mbak Okta dan Mbak Nurvita Kurohmah? Masih terkait dengan jurnalnya gitu atau metakognisi secara luas, Pak? Nah, jadi kan gini, ini kan, mata kuliah ini kan problematika. Artinya teman-teman diminta untuk satu, menemukanali adanya permasalahan, ada problem yang berkaitan sesuai dengan tema masing-masing. Nah, ini kan dulu pilihan teman-teman ini. Salah satunya adalah metakognisi ini. Kemudian yang kedua, kalau sudah ketemu masalahnya, kira-kira apa instrumen yang kita gunakan untuk mengukur dari permasalahan itu. Kemudian solusi apa yang kita tawarkan. Gitu. Artinya kan nanti akan mengangkat ini menjadi isu yang ditulis di artikel juga kan. Artinya berbasis data, berbasis penelitian, berbasis pengamatan. Maaf Pak Bawa, boleh membantu menjawab? Ya, monggo silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya tadi Mbak Vita atau Mbak Okta ya sudah menyebutkan, menanyakan tadi ya, boleh nggak kalau ERCOR-nya, model pembelajaran ERCOR itu diterapkan di sekolah yang dekatlah dengan Mbak Okta atau Mbak Vita. Nah, Mbak Vita. Nah, itu sebetulnya kan sudah merupakan satu tindak lanjut yang diarahkan untuk tugas ini juga. Bahkan Mbak Vita dengan Mbak Okta berpikir sekali mendayung dua pulau terlampaui, yaitu ada tugas metopen juga kan. Jadi metopen nanti endingnya ada proposal, berarti permasalahannya berarti penerapan ERCOR, model pembelajaran ERCOR pada sekolah mana gitu misalnya ya, kemudian diamati kendala, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kemudian solusinya bagaimana. Nah, saya kira itu sudah masuk Pak, sudah masuk ke tidak lanjut dari review jurnal untuk hari ini tadi yang disampaikan. Dan itu juga bagus kok, menarik untuk dikaji lebih lanjut. Jadi nanti bisa. Sebetulnya itu. Okay. Kalau menurut saya gitu Pak. Ya, sebetulnya, baik. Makasih. Jadi itu boleh bagus-bagus saja, tetapi kita juga perlu melihat visibilitasnya, kelayakannya. Artinya kelayakan itu kan mata kuliah ini hanya berlangsung sekitar 1 semester, bahkan kalau bagian saya kan hanya 5 atau maksimal 6 pertemuan kan. Nah, maka apa yang dilakukan kalau misalnya ini harus mengimplementasikan model pembelajaran di sekolah tertentu, ini sekarang masuk aja belum bisa. Terus satu itu. Kemudian yang kedua, mau berapa lama kita mau mengimplementasi? Artinya bahwa yang kita suguhkan itu ya sebetulnya bagus, tetapi layak dan tidaknya kan kemarin sudah kita diskusikan itu di mata kuliah metodologi penelitian kemarin. Iya, jadi salah satu pertimbangan kelayakan itu ya waktu, ya biaya. Iya. Artinya sudut pandang kita kalau untuk kebutuhan jangka pendek, kalau sampai harus sejauh itu kan terlalu berat gitu ya. Kecuali nanti kalau jangka panjangnya untuk tesis ya silakan saja gitu ya. Tapi untuk kebutuhan jangka pendek ini loh, untuk memenuhi mata kuliah ini. Ya, gitu ya Mbak ya maksudnya. Mbak Okta dan Mbak Nur. Kira-kira apa? Bayangannya apa? Apa yang akan dilakukan berkaitan dengan tema ini? Kalau bocoran saja, kalau yang paling mudah dilakukan itu dan hampir semua lari ke sana itu adalah profiling. Tapi siapa tahu ada ide yang lain yang juga bisa Tapi tadi profiling akhirnya disetujui Pak. Kan tidak ada tindak lanjutnya buat apa kata Pak Bowo tadi belum layak begitu kalau tingkatnya tesis. Maksud Pak Bowo bukan tesis. Tugas ini tak? Bukan untuk tesis, untuk mata kuliah ini. Jadi nggih. Hasil akhirnya, hasil akhirnya. Oh iya. Oh iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Baru iya, Pak. Ya.
Enggak, artinya tidak harus itu gitu loh, tidak harus profiling. Karena kalau profiling kan sudah terlalu jenuh. Tapi barangkali ada ide yang lain. Syukur itu menjadi satu model pemecahan masalah gitu ya. Berkaitan dengan tema yang kita diskusikan hari ini. Oh iya Pak, saya ingin bertanya juga Pak. Kan tadi kan bisa profiling ya Pak. Untuk tingkatan sekolah dari jurnal JPII itu tadi kan SMP sama SMA. Nah untuk kita mahasiswa untuk menghasilkan tugas akhir dari mata kuliah ini untuk sekolah apakah juga dibatasi juga Pak? Atau kalau saya begini, kalau bisa berkaitan dengan pendidikan atau pembelajaran biologi, ya mau dimanapun. Oh ya. Artinya kita tidak membatasi jenjang, bahkan bisa di perguruan tinggi, bisa di mana saja lah, gitu ya. Iya Pak, baik. Oke, begitu teman-teman. Silakan ada yang mau didiskusikan. Ada Mbak Lintang, ada Mbak Yesika, Mbak Roisyah, ada Mbak Lilia, Putria, Mbak Ayu, Mbak Wulan, dan sebagainya. Itu nanti mungkin kita bisa membuat instrumen dulu, lalu dikasih ke Pak Bowo, apakah itu nanti masuk dengan situasi dan kondisi sekarang, begitu ya Pak? Ya, monggo silahkan saja. Misalnya, teman-teman mau mencoba memberdayakan keterampilan metakognisi melalui pembelajaran daring misalnya. Nah, itu kan bisa misalnya. Ini contoh. Jadi tidak harus profiling. Apa yang dilakukan dengan pembelajaran daring? Kalau pembelajaran daring hanya sekedar misalnya disampaikan atau digunakan untuk menyampaikan materi, setelah itu siswa diminta untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan soal, ya di situ mungkin pemberdayaan metakognisinya kurang, misalnya. Nah, barangkali ada terobosan, ada sesuatu yang lain yang dikerjakan. Seperti tadi disampaikan juga bahwa salah satu yang mampu memberdayakan metakognisi adalah dengan pembelajaran yang berbasis konstruktivis, misalnya. Bisa enggak pembelajaran konstruktivis itu diterapkan pada pembelajaran daring? Kalau bisa, caranya bagaimana? Atau seberapa persen konstruktivis itu mampu diakomodasi dalam pembelajaran daring? Lantas kemudian kita lihat dampaknya pada pemberdayaan metakognisi misalnya. Nah itu kan bisa dilakukan. Hanya kemudian ya itu tergantung pilihan dari teman-teman dan seberapa jauh kita mau melangkah dalam kaitannya penyelesaian tugas di mata kuliah ini. Karena terus terang ini di mata kuliah ini kan untuk kita berlatih untuk meneliti, berlatih untuk kritis, termasuk menganalisis secara kritis dari jurnal-jurnal yang terpilih gitu ya. Terima kasih Pak Bowo. Sama-sama. Silahkan. Yang lain barangkali ada yang mau disampaikan, didiskusikan, atau Prof. Suci mau menambahkan, monggo Prof. Suci. Pak Bowo, saya mau tanya, mungkin membantu sedikit untuk kelompoknya Mbak Okta sama Mbak Vita, sama ada beberapa pertanyaan juga. Mungkin tadi kan di jurnalnya Mbak Vita sama Mbak Okta itu yang jurnal kedua, instrumennya itu disebutkannya soal-soal bertipe C4. Terus di jurnal pertamanya soal-soal bertipe T3 sampai C6. Nah, mungkin dari soal-soal itu nanti bisa dijadikan instrumen buat metakognitif itu tadi. Ya, terima kasih Mbak Monica. Terus untuk pertanyaannya ini lebih ke problematika yang di kelompok saya, Pak Bowo. Saya kan dapatnya model pembelajaran. Nah, problematika model pembelajaran itu kan menurut saya terlalu luas, sehingga kita butuh mengukur sesuatu. Nah, saya sama Bu Istuti itu tujuannya adalah mengukur HOTS-nya siswa. Apakah itu boleh, Pak Bowo? Oh, maaf, lupa unmute. Ya, terima kasih Mbak Lintang. Ya, silahkan saja, boleh. Kalau di model pembelajaran itu kan, kalau kita lihat statusnya di dalam variabel itu lebih banyak berperan sebagai variabel bebas gitu ya.
dampak dari perlakuan dengan variabel bebas itu kita amati pada variabel terikat. Nah, sedangkan variabel terikatnya kan sangat luas. Kalau tadi sudah menentukan pada HOTS, ya itu saya kira bagus juga. Lalu untuk model pembelajarannya kita kan cuma memilih satu model. Kira-kira nanti di review jurnalnya perlu menjelaskan model-model lain enggak ya Pak? Untuk Enggak perlu presentasinya. kalau memang enggak perlu kalau memang kita sudah fokus pada satu permasalahan model tertentu, ya sampaikan saja yang dibahas memang itu. Tapi kalau misalnya mau mengangkat tentang pemahaman guru terhadap model pembelajaran, nah itu mungkin bisa menjadi sangat luas. Karena itu bisa jadi masalah loh bagi guru-guru. Ada sebagian, saya yakin guru itu tidak bisa membedakan antara pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran, misalnya. Itu kelihatannya sederhana istilah itu, tetapi belum tentu semua guru memahami. Ya, apa yang dimaksud dengan pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Kalau itu yang mau kita angkat, itu spektrumnya menjadi lebih luas. Tapi kalau kita mau mengangkat pada model pembelajaran tertentu dalam rangka untuk kita lihat dampaknya pada variabel terikat tertentu, misalnya pada HOTS tadi, pada HOTS tadi, ya boleh-boleh saja. Artinya kita sudah membatasi pada model pembelajaran tertentu. Ya, gitu Mbak Lintang, kira-kira. Ya, terima kasih Pak. Silahkan yang lain masih ada? Oh, mau tanya sebentar, Pak. Monggo, silahkan Bu. Kalau yang saya pahami dari mata kuliah Metopen maupun ini ya problematika pendidikan biologi, kebetulan untuk kelompok saya presentasi ketiga kalau tidak salah ya, itu tentang keterampilan proses. Nah ini secara kebetulan memang sering saya kaji waktu mengajar ya Pak, artinya saya juga berusaha gimana mengembangkan keterampilan proses sains pada pembelajaran saya. Jadi segala apapun yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan keterampilan proses itu sudah berusaha saya terapkan di sekolah. Nah pertanyaan saya tadi memang sudah ada rencana dari kemarin dari tugas problematika ini. Berarti nanti langkah kami, kalau misalnya memang saya tertarik untuk melanjutin ya Pak, berarti kan tugas untuk menghasilkan jurnal di mata kuliah ini bisa sebagai studi pendahuluan ya. Misalkan profiling keterampilan proses yang dikembangkan di buku ajar misalnya Pak, atau di LKS ataupun media yang dipakai oleh guru itu seberapa, itu sebagai studi pendahuluan untuk tugas mata kuliah ini. Kemudian untuk tugas Metopen yang menghasilkan proposal nanti kami kembangkan atau dikembangkan menuju ke proposal untuk tesis. Begitu bisa ya Pak ya? Oke, bagus Bu. Silahkan saja lanjut ya. Karena keterampilan proses ini kan sekarang gaungnya sudah mulai menguat gitu ya. Sekalipun pelaksanaannya di sekolah juga, apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini kan susah ya. Tapi siapa tahu ada terobosan yang bisa kita lakukan. Artinya pembelajaran daring itu sebagai sarana bagi guru untuk memberikan semangat, memberikan petunjuk bagaimana mereka tetap berinteraksi dengan objek belajar dalam pembelajaran biologi itu sebagai pembelajaran yang konstruktivis. Sehingga bukan semata-mata menghafal materi. Sekarang itu kita menguasai materi, hafal materi itu sudah habis masanya. Sekarang sudah nggak ada ujian nasional lagi. Justru yang kita berdayakan keterampilannya. Iya, AKM kan sekarang nanti larinya, asesmen kompetensi minimal. Dan itu sebetulnya akan sangat bergantung kepada bagaimana kita membelajarkan siswa kita. Kalau biologi masih dikesankan sebagai mata pelajaran hafalan, sudah pasti kita gagal membelajarkan AKM di situ. Pokoknya asal biologi itu bagi siswa itu masih image-nya itu sebagai mata pelajaran hafalan, sudah saya yakin di situ AKM-nya gagal kalau pembelajarannya hanya dari biologi saja. Itu salah satu contohnya. Maka dalam pengembangan sikap ya, terutama atau keterampilan proses sains, bagaimana siswa itu memberdayakan keterampilan proses sainsnya, itu kan tidak bisa kita lepas dari paradigma guru atau mindset guru.
Jadi bagaimana guru itu harus membelajarkan biologi sebagaimana hakikatnya sebagai sains gitu ya. Sehingga di situ ada proses, produk, dan sikap yang secara simultan itu kan sebetulnya tidak bisa dipisahkan satu persatu. Oke Pak, terima kasih. Jadi sekedar sharing ya Pak, mungkin Pak Bowo bisa memberikan masukan. Kemarin itu kebetulan saya kan mengajar kelas 12, nah ada materi pertumbuhan perkembangan yang bab 1, itu pun siswa juga saya minta untuk praktikum di rumah Pak. Artinya pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan suatu tanaman, dan mereka pun saya arahkan untuk setiap kelompok itu berbeda permasalahannya, jadi tidak hanya pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau, nah yang udah dilakukan mulai TK bahkan ya. Jadi memang saya paksa mereka untuk merumuskan masalah sendiri, merencanakannya, kemudian sampai melakukan praktikum. Nah kemudian yang pada bab metabolisme itu kan ada praktikum tentang pengaruh suhu dan pH terhadap kinerja enzim katalase. Nah dengan PJJ nggak mungkin saya meminta anak untuk praktikum langsung, karena di situ ada bahan kimia H2O2 yang lumayan keras, dan anak juga nggak boleh beli sendiri ya di apotek atau di mana. Maka kemudian saya antisipasi dengan tujuannya untuk mengembangkan keterampilan proses sains tadi, saya antisipasi dengan saya mencari di portal belajar yang dari Kemendikbud. Alhamdulillah di situ ada percobaan virtual Pak. Jadi saya membuat video tutorial bagaimana menggunakan aplikasi percobaan virtual. Kemudian siswa secara individu, secara online langsung di jam saya minta untuk melakukan percobaan, kemudian menganalisa hasil percobaan dan membuat sebuah simpulan atau laporan singkat. Nah, apakah semacam itu sudah lumayan atau sedikit mengembangkan keterampilan proses sains itu sendiri, Pak? Ini sekedar sharing, Pak. Iya, ya. Untuk kondisi seperti sekarang memang tidak bisa ideal ya. Kalau menurut saya lab virtual itu ya tidak akan banyak menolong karena tetap situasinya berbeda, kondisi Ya, virtual dengan kondisi real ya. Ya. Itu tidak bisa karena di situ kita mesti harus melibatkan panca indera kan kalau di di pembelajaran yang real. Bagaimana kita merasakan, melihat, mungkin sesekali ya kita terpapar dengan asap dari zat yang kita gunakan dan seterusnya, itu beda, tetap kesannya berbeda. Ya, tapi daripada tidak ada sama sekali, ya barangkali setidaknya menanamkan sebuah pengalaman secara virtual. Tapi nanti akan beda situasinya ketika proses itu berlangsung secara real. Oke, saya kira itu bagus sekali Bu Puji, silahkan nanti dilanjutkan. Mudah-mudahan nanti tesisnya juga lancar ya. Amin. Semester 4 sudah harus selesai semuanya. Ya, silahkan. Mohon bimbingannya Pak. Iya, insya Allah. Monggo ada pertanyaan lain, terutama yang berkaitan dengan tema hari ini. Ada tambahan juga mungkin dari Prof. Suci. Monggo Prof, barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau tidak kita akhiri dulu nggih, enggak apa-apa ya. Ini saya banyak sekali yang harus saya kerjakan. Ya. Nanti ditindaklanjuti, tadi mohon diperlihatkan karena bisa jadi yang tadi ditunjukkan di artikel yang berkaitan dengan definisi operasional. Karena pada bagian pendahuluan itu kan umumnya memang penulis artikel itu dia akan mensitasi dari banyak referensi gitu ya. Tapi belum tentu semua referensi itu dipakai sebagai dasar operasional di dalam menyusun instrumen. Nanti perlu dicermati ya. Bagian mana nanti silahkan ditunjukkan pada teman-teman sehingga itu menjadi satu modal tersendiri bagaimana nanti kita harus menyusun artikel dan mencermati artikel yang ditulis oleh orang lain. Saya kira itu, sampai ketemu pada pekan yang akan datang untuk mata kuliah kita ini. Oke, kalau tidak kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, presensi ada yang belum ngisi Mbak Okta sepertinya ya. Oh iya Pak, maaf Pak. Saya juga belum bisa Pak. Ya, silahkan diisi ya presensinya. Iya Pak. Oke, kita tutup. Assalamualaikum. Karena hanya memproses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.